Selamat malam dan salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak sekalian. Bersama-sama kembali kita di dalam renungan malam Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih pada hari ini Jumat 17 Juli 2020. Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat, kita berada dalam keadaan yang bersukacita, walaupun mungkin kita bergumul, tetapi tetap yakin berkat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Marilah kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur dalam segala situasi kehidupan kami. Walaupun kami sama dengan seluruh masyarakat di dunia ini masih ada dalam pergumulan karena pandemi COVID-19. Tetapi ya Tuhan, kami senantiasa diteguhkan oleh firman Tuhan yang tidak pernah dikekang, yang tidak pernah dihalangi oleh apapun juga, sehingga firman Tuhan tetap menjadi bagian dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan baca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, berkuasalah dalam hidup ini. Ajarkan kami apa maksud dari firman Tuhan, sehingga kami dapat menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, layakkanlah kami yang datang hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini dari Amsal pasal 10 ayat 6 sampai pada ayat yang ke-7. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Amin, firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita pada malam ini berkat orang benar. Bisakah kita menjadi orang benar? Apa respon kita terhadap pertanyaan ini? Beberapa orang memiliki respon yang pesimis. Mana mungkin, mana bisa menjadi orang yang benar di zaman yang susah sekarang ini. Mungkin ada juga yang mengatakan, zaman sekarang ini rugi kalau kita menjadi orang benar. Bisa kehilangan banyak keberhasilan, bisa kehilangan banyak materi. Tetapi firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita. Amsal pasal 10. Kita melihat dari keseluruhan kitab Amsal, mulai dari pasal 10 dan seterusnya, merupakan ujaran-ujaran pendek yang berisikan nasihat hikmat. Dalam kedua ayat ini, yaitu Amsal 10 ayat 6 dan 7, berbicara tentang kehidupan orang benar. Siapakah orang benar itu? Benar dalam bahasa Ibrani adalah sadek. Secara harafiah artinya orang yang mampu memenjarakan sisi kebinatangan dalam diri manusianya. Ya, ini menarik ya. Bagaimana memenjarakan atau mengendalikan nafsu dan emosi negatif sehingga tidak menimbulkan kejahatan atau dosa. Jadi orang benar adalah orang yang hidupnya tidak bercela. Dan bagaimana caranya supaya dapat mengendalikan, memenjarakan nafsu atau emosi yang negatif itu sehingga tidak menimbulkan kejahatan atau dosa. Caranya adalah firman Tuhan selalu dijadikan sebagai pedoman.
firman Tuhan selalu menjadi panduan terhadap apa yang dipikirkan, yang dikatakan, dan yang dilakukan di dalam hidupnya. Di dalam ayat 6 dan ayat yang ke-7 ini dikatakan, kepala orang benar dimahkotai berkat. Dalam terjemahan Alkitab dikatakan di sini pasal 6 tertulis, ayat 6 tertulis, berkat ada di atas kepala orang benar. Di sini berbicara tentang dua hal penting dalam diri manusia. Pertama-tama yang dikatakan yaitu kepala. Berkat di kepala orang benar merupakan penanda yang sangat kuat dan terlihat jelas bagi orang-orang yang di sekitarnya. Jadi dimahkotai berkat ya, di kepalanya ada mahkota berkat. Berkatnya itu tidak hanya bagi dirinya tetapi juga disaksikan oleh orang-orang. Lalu selanjutnya dikatakan tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kedua di sini disebut tentang mulut. Mulut juga adalah bagian yang dominan dari seseorang. Bagian tubuh yang bisa dilihat dan didengar. Mulut adalah alat yang komunikatif. Tetapi bagi orang fasik, mulutnya justru menimbulkan niat jahat, memanipulasi atau menipu orang sekitarnya, sehingga membawa kutuk bagi dirinya dan bagi orang lain. Selanjutnya pada ayat yang ke-7, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Ini frasa yang sangat dikenal pemakaiannya di kalangan orang Yahudi. Ketika mereka menyebut jasa-jasa dari orang-orang benar yang telah meninggal. Walaupun orang benar itu sudah tiada, sudah meninggal, namun namanya tetap harum, tetap dikenang manis oleh anak cucunya. Anak cucunya dan banyak orang mengenang segala kebaikannya dan keteladanannya. Sehingga mereka mau mengikuti, menghidupkan kembali teladan hidupnya. Sedangkan di sini dikatakan nama orang fasik menjadi busuk. Orang fasik karena dia tidak hidup di dalam kebenaran, namanya pun menjadi busuk. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang kekasih dalam Tuhan. Karena itu, marilah melalui firman Tuhan pada saat ini. Walaupun sulit, kita tetap menjadi orang-orang yang benar. Bukan berdasarkan kemauan kita. Kebenaran memang kadang sangat subjektif. Akan tetapi, marilah melakukan kebenaran. Mari menjadi orang-orang benar. Dasarnya itu atau tolok ukurnya satu-satunya adalah kebenaran firman Tuhan. Isilah hidup kita dengan sebanyak-banyaknya firman Tuhan. Selalu mendengar, membaca firman Tuhan, mendiskusikan firman Tuhan, tetapi tidak hanya sampai di situ. Biarlah Roh Kudus juga terus membimbing kita, sehingga firman Tuhan betul-betul membentuk kita menjadi orang-orang yang benar, yang dikatakan dalam pembacaan pada saat ini, berkat ada di atas kepala orang benar. Tuhan dimuliakan dengan firman-Nya. Kita mengaminkan firman Tuhan pada saat ini dengan menyanyikan PKJ 255, firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu kupegang selalu, saat duka saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadikan
masa susah, padamu aku berteduh. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah menjadi orang benar ketika firman Tuhan sungguh-sungguh kita jadikan sebagai nilai-nilai luhur, pedoman dalam hidup kita. Bukan hanya sekadar pendengar firman Tuhan, tetapi menerapkannya dalam hidup kita setiap hari. Marilah berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami supaya kami dapat menjadi orang-orang benar di mata Tuhan, sebab kami berjalan seturut dengan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya firman Tuhan yang senantiasa kami dengarkan, yang kami gumuli secara pribadi, yang kami baca, yang kami tonton, tidak hanya sekedar menjadi sebuah aktivitas tanpa makna, tetapi sungguh-sungguh dapat membawa pembaharuan dan perubahan di dalam kehidupan kami. Terus ya Tuhan, kami membawa pergumulan dunia ini, termasuk kami dalam sekitar kehidupan berjemaat dan bermasyarakat, dalam pergumulan penyebaran virus COVID-19 ini. Kami tetap berseru kepadamu Tuhan. Nyatakanlah pertolongan-Mu. Berkatilah pemerintah kami, supaya mereka dapat bekerja, khususnya juga gugus tugas penanganan COVID-19. Agar ya Tuhan, mereka diberikan hikmat kebijaksanaan untuk mengatur masyarakat, bangsa dan negara ini, untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus ini. Ajarkanlah juga kami sebagai masyarakat menjadi masyarakat yang patuh dan taat pada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kami manusia berusaha ya Tuhan, sebab itu kami memohon perlindungan hanya daripada-Mu. Tuhanlah yang berkenan untuk melindungi kami, menjauhkan kami dari sakit penyakit, dari mara bahaya, sebab kepadamu lah kami menyerahkan kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, hidup kami di tengah-tengah keluarga, sertailah supaya di dalamnya tetap ada kasih. Kami boleh tetap menerima berkat Tuhan yang kami yakini selalu tercurah dalam hidup kami. Juga ya Tuhan, di dalam pekerjaan, Tuhan menolong sehingga segala usaha dapat dilaksanakan dengan baik walaupun banyak tantangan. Juga yang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Yang bergumul karena sakit, kami bawa di dalam doa kami ya Tuhan. Tuhan hadir di dalam pergumulan ini, meneguhkan iman dan menyatakan kesembuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Yang bergumul karena duka cita, ya Tuhan, nyatakanlah penghiburan yang sejati. Kami bawa hidup kami, keluarga kami, sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya sebentar lagi ketika kami beristirahat, kami boleh beristirahat dengan tenang dan dapat bangun dengan penuh kesegaran yang hanya bersumber dari Tuhan saja. Sempurnakan yang menjadi permohonan kami, doa kami ini, syukur kami. Kami bermohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikianlah renungan malam Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih, Jumat 17 Juli 2020. Kiranya kasih Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kita, kita senantiasa sehat bersama dengan seluruh keluarga kita di mana saja berada. Tuhan memberkati. Firman-Mu Tuhan, ku pegang selalu,
kuasa padamu